Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Nangong Longjian, seru kerumunan. Mendengar nama itu, kerumunan semua terkejut. Ini terutama berlaku bagi orang-orang klan Kekaisaran Nangong. Pada saat itu, mereka menampilkan ekspresi yang sangat bersemangat. Itu karena, mereka sudah berhasil mengenali pedang naga emas raksasa itu. Wush! Tiba-tiba saja, pedang naga emas besar yang mengambang di langit mulai menyusut. Dalam sekejap, pedang itu menjadi jauh lebih kecil. Meskipun sekarang sudah kecil, tapi kekuatan yang dipancarkannya tidak berkurang sedikit pun. Dan kemudian, pedang itu menembak ke arah Chu Feng. Sampah. Melihat adegan ini, Zhang Ming dan yang lainnya semua khawatir. Mereka berteriak dalam hati mereka. Alasan untuk itu adalah, karena pedang naga emas itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan ketika mereka tidak mampu menahannya, jika pedang itu menyerang Chu Feng, dan bahkan jika Chu Feng memiliki 100 nyawa, dia pasti masih akan terbunuh. Namun tepat ketika pedang itu hendak menyerang Chu Feng, tiba-tiba saja pedang itu berganti arah. Kemudian, telapak tangan muncul dari ruang di depan Chu Feng. Selain itu, telapak tangan itu meraih pedang naga emas tersebut. Segera setelah itu, seorang pria berjalan keluar dari kekosongan, dan berdiri di depan Chu Feng. Pria ini memiliki kepala rambut yang mencapai pinggangnya. Rambutnya hitam pekat, dan juga sehitam tinta. Saat rambutnya itu berkibar dengan angin, dia tampak sangat luar biasa, dan mengeluarkan udara yang tak tertandingi. Hanya dengan melihatnya saja, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang absolut. Adapun pria ini, dia adalah Nangong Longjian. Nangong Longjian, itu benar-benar Nangong Longjian. Lalu, pedang naga emas itu adalah pedang naga emas surgawi yang legendaris, seru kerumunan. Setelah melihat Nangong Longjian, banyak orang menjadi sangat bersemangat. Hari ini, mereka benar-benar berhasil memperluas wawasan mereka. Mereka telah berhasil menemui begitu banyak ahli super. Orang harus tahu bahwa semua orang yang mereka lihat hari ini, mereka adalah legenda yang tidak dapat mereka lihat bahkan jika mereka mau. Aura ini, Nangong Longjian, dia benar-benar mencapai terobosan dan menjadi kaisar marsial peringkat 6. Hahaha, hari ini, Chu Feng pasti akan dibunuh. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena mereka hanya tahu Nangong Longjian sebagai kaisar marsial peringkat 5. Namun dengan aura yang dipancarkan Nangong Longjian saat ini, itu adalah dari kaisar marsial peringkat 6. Ini berarti, Nangong Longjian telah mencapai terobosannya. Nangong Longjian selalu menjadi kebanggaan klan Kekaisaran Nangong. Semakin kuat Nangong Longjian menjadi, maka semakin kuat klan Kekaisaran Nangong mereka. Sekarang Nangong Longjian telah naik ke panggung, maka siapakah yang bisa melakukan apa saja pada mereka? Tidak peduli berapa banyak ahli yang diundang oleh Chu Feng untuk membantunya, mereka semua pasti akan terbunuh di sini. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Nangong Imperial tidak merasakan sukacita? Jangankan klan Kekaisaran Nangong, bahkan orang-orang dari 3 klan Imperial lainnya juga sangat bersemangat. Lagi pula, mereka semua adalah Imperial Clan, dan berasal dari akar yang sama. Nangong Longjian, kamu benar-benar berani menyerangku. Kamu benar-benar sombong. Namun demikian, melihat bahwa kamu juga berbakat, aku tidak akan bertengkar denganmu tentang hal itu. Ayo bergabunglah dengan aula kegelapan kami, kata pakar The Dark Hole itu. Meskipun dia memiliki niat membunuh yang meluap sebelumnya, tapi dia telah menghilangkan niat membunuhnya sekarang. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia mengundang Nangong Longjian untuk bergabung dengannya. Perubahan suasana hatinya itu benar-benar sangat cepat. Wush! Namun pada saat itu, Nangong Longjian tiba-tiba mengarahkan pedang naga langitnya kepada orang-orang dari aula kegelapan.
Meskipun dia hanya mengarahkan pedangnya pada mereka dengan santai, tapi itu menyebabkan semua langit dan bumi dengan segera mulai bergetar. Setelah itu, raungan naga lain terdengar, dan gambar naga emas besar terbang keluar dari Heavenly Golden Dragon Sword. Dengan mulut terbuka lebar, naga itu tiba di depan orang-orang dari aula kegelapan. Seolah-olah naga emas itu akan melahap mereka pada saat berikutnya. Pergi, atau mati, ucap Nangong Longjian. Nangong Longjian mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat dingin. Kamu, baiklah Nangong Longjian, kamu punya nyali, balas pria terkemuka aula kegelapan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi pria dari Dark Hall pun berubah. Namun pada akhirnya, dia memimpin para ahli dari Dark Hall berbalik dan pergi. Longjian, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat, bunuh Chu Feng dan kaki tangannya. Mereka telah membunuh banyak orang dari 4 klan kekaisaran besar kita. Hari ini, mereka harus dibunuh. Nangong Beidou berkata dengan suara nyaring. Namun sayangnya, Nangong Longjian tiba-tiba mempersempit alis pedangnya, dan berteriak pada Nangong Beidou. Kamu, tutup mulutmu, ucap Longjian. Longjian, kamu, balas Beidou. Dimarahi oleh Nangong Longjian di depan umum, Nangong Beidou merasa sangat terhina. Namun pada saat itu, dia tidak berani mengatakan hal lain. Hanya saja, kulitnya sudah berubah pucat, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia selalu tidak menyukai Nangong Longjian. Namun sekarang, kekuatan Nangong Longjian benar-benar terlalu kuat. Saat ini, dia telah menjadi sangat kuat sehingga keberadaan 4 klan kekaisaran besar yang berkelanjutan, itu harus bergantung padanya. Meskipun dia sangat tidak menyukai Nangong Longjian, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Aku sudah tahu mengapa 4 klan kekaisaran besar menargetkan Chu Feng. Itu hanya karena kamu semua takut akan kekuatan Chu Feng. Pada akhirnya, itu adalah kesalahan 4 klan kekaisaran besar. Meskipun memang benar bahwa ada beberapa korban di antara 4 klan hari ini, tapi ini adalah hasil dari memaksakan Chu Feng ke sudut berulang kali. Ini adalah hasil yang kalian semua bawa atas dirimu sendiri. Maka hari ini, sudah ada banyak orang yang hadir. Karena itulah, aku akan menjadi perantara. Kalian semua akan berdamai, kata Nangong Longjian. Nangong Longjian, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu masih anggota dari 4 kekaisaran besar kami? Tetua Agung Simen Imperial berteriak dengan marah. Dan, boom. Namun sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan mengucapkan kata-katanya, Nangong Longjian melambaikan lengan bajunya. Kemudian, Tetua Agung Simen Imperial klan itu dihempaskan dari langit, dan dengan kejam menabrak tanah. Setelah menabrak tanah, tubuhnya menjadi rusak parah, dan dia pingsan di tempat. Ketika aku berbicara, kamu tidak boleh menyela, kata Nangong Longjian dengan suara dingin. Tatapannya sedingin es, dan juga tanpa sedikit pun emosi. Kamu, melihat adegan ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen sangat marah, sehingga kulit mereka menjadi pucat. Mereka mengepalkan tangan dengan erat, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Alasan untuk itu adalah, karena Nangong Longjian benar-benar terlalu kuat. Apa yang sedang terjadi? Nangong Longjian sebenarnya tidak membunuh Chu Feng, dan malah mendesak untuk perdamaian. Selain itu, dia juga menyerang klan Kekaisaran Simen. Seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan semua bingung dengan apa yang terjadi. Jangankan para pengamat, bahkan Zhang Ming, Duan Jidao, dan yang lainnya bingung mengapa Nangong Longjian membantu Chu Feng. Pada saat itu, hanya Chu Feng yang tahu mengapa Nangong Longjian membantunya. Ketika dia melihat pria berambut hitam yang kuat di depannya, Chu Feng memanggil satu orang. Bai Ruoshen. Kecuali Bai Ruoshen, Chu Feng tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Nangong Longjian akan membantunya. Hari ini aku, Nangong Longjian, akan mengatakannya seperti ini. Mereka yang setuju untuk berdamai akan tetap hidup. Tapi mereka yang menolaknya akan mati, ucap Nangong Longjian. Dentang. Setelah Nangong Longjian mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat pedang naga emas surgawi di tangannya yang panjang itu ke udara.
Saat berikutnya, gambar naga emas itu muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini, naga itu bahkan lebih besar. Saat melingkar di atas langit, ia menutupi seluruh wilayah. Kekuatan naga itu memandikan tanah di bawahnya, dan menyelimuti semua orang yang hadir. Naga besar itu mungkin menyebabkan kerumunan merasa sangat tidak nyaman. Meskipun tindakan Nangong Longjian berbeda dari tindakan ahli aula kegelapan itu, yaitu tidak memiliki niat membunuh yang meluap-luap, namun semua kerumunan tahu betul bahwa kehidupan mereka berada dalam genggaman Nangong Longjian. Dengan satu pikiran saja, dia bisa membunuh ratusan juta jiwa. Dengan satu pedangnya saja, dia bisa menembus kubah surgawi yang luas. Ini adalah kaisar marsial peringkat 6. Ini adalah Nangong Longjian. Ini adalah pakar absolut sejati, seru kerumunan. 4 klan kekaisaran besar, apakah kamu semua bersedia untuk berdamai? Tanya Nangong Longjian. Kamu, orang-orang dari klan kekaisaran Simen semuanya mengertakkan gigi dengan marah. Ini terutama berlaku untuk Simen Baiyuan. Pada saat itu, kulitnya berwarna hijau dan putih, dan ekspresinya tampak sangat jelek. Adapun orang-orang dari klan Nangong Imperial, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa klan mereka sendiri sebenarnya tidak akan membantu mereka setelah muncul, tetapi malah akan memaksa mereka untuk berdamai. Namun setelah memikirkannya, ini juga masuk akal. Meskipun Nangong Longjian adalah kebanggaan klan Nangong Kekaisaran, dia belum pernah menjadi orang yang peduli tentang kehormatan dan reputasi klan Nangong Kekaisaran mereka. Selain itu, klan Nangong Imperial juga akan naik dalam kekuasaan. Bagaimana mungkin mereka masih berdiri sejajar dengan 3 klan imperial lainnya? Pada saat itu, kepala klan Dongfang Imperial Clan berkata, Brother Longjian, sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi kita untuk berdamai. Hanya saja, itu semua harus bergantung pada apakah teman kecil Chu Feng mau berdamai atau tidak. Sebenarnya, itu juga bukan keinginan klan kekaisaran Dongfang kami untuk hal-hal dalam mencapai keadaan ini. Jika teman kecil Chu Feng bersedia berdamai, aku bersedia secara pribadi meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng, ucap kepala klan Dongfang. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, Tetua Agung klan Dongfang Imperial Clan memiliki ekspresi persetujuan diam-diam. Itu sudah jelas bahwa mereka sudah membahas masalah ini sebelumnya. Apa, mereka benar-benar akan berdamai? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bahkan akan meminta maaf. Seru kerumunan. Para penonton kagum dengan apa yang dikatakan kepala klan kekaisaran Dongfang. Klan kekaisaran Beitang kami memiliki niat yang sama. Pada saat berikutnya, kepala klan kekaisaran Beitang juga menyuarakan bahwa mereka bersedia untuk berdamai. Longjian sudah mewakili niat klan kekaisaran Nangong kami, kata tetua agung dari klan kekaisaran Nangong. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, tetua agung klan Nangong kekaisaran lainnya dan kepala klan mereka, Nangong Beidou, semuanya memiliki ekspresi persetujuan diam-diam. Saat keadaan ini berdiri, mereka sudah menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Jika tidak, mereka tidak akan bertekad untuk membunuhnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak menghilangkan Chu Feng, mereka akan dihilangkan oleh Chu Feng di masa depan. Namun jika mereka benar-benar dapat berdamai dengan dia, jika Chu Feng benar-benar bersedia untuk berdamai dengan mereka, maka mereka sangat bersedia untuk melakukannya. Sebenarnya, klan Nangong Kekaisaran, Kekaisaran Beitang, dan Kekaisaran Dongfang sudah memiliki niat untuk berdamai dengan Chu Feng. Hanya saja, mereka merasa bahwa dengan kepribadian Chu Feng, dia benar-benar tidak akan berdamai dengan mereka. Selanjutnya, dengan cara mereka memperlakukan Chu Feng sebelumnya, itu hanya tidak realistis bagi mereka untuk tiba-tiba mencoba untuk berdamai dengannya. Selain itu, klan Kekaisaran Simen sangat bersikeras untuk membunuh Chu Feng. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang menyebutkan ide mereka untuk berdamai dengan Chu Feng. Sekarang Nangong Longjian mendesak perdamaian, maka mereka merasa itu adalah kesempatan langka untuk berdamai dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng,
Kamu mendengar apa yang mereka katakan bukan? Nangong Longjian menatap Chu Feng dan bertanya. Tidak pernah ada dendam atau keluhan antara 4 klan kekaisaran besar dan aku untuk memulainya. Sepanjang waktu, selalu 4 klan kekaisaran besar yang bersikeras membunuhku. Aku sendiri bahkan tidak berkeinginan untuk membunuh mereka. Jika mereka mau berdamai dengan aku secara alami juga mau berdamai. Hanya saja, niat orang tidak dapat diprediksi. Lagi pula, mereka mengejar aku dengan niat untuk membunuh aku begitu lama, dan aku benar-benar takut mereka akan menarik kembali pada kata-kata mereka. Sementara mereka mungkin mengatakan bahwa mereka akan berdamai dengan aku, tapi aku takut mereka malah akan menusukkan pedang mereka kepadaku dari belakang, balas Chu Feng sambil tersenyum. Karena Chu Feng sangat pintar, dia tahu betul apa situasi saat ini. Mendamaikan secara alami, itu akan menjadi yang terbaik. Selain itu, jika Nangong Longjian tidak muncul, itu akan sangat mungkin bahwa mereka semua akan terbunuh oleh aula kegelapan. Dengan demikian, Nangong Longjian setara dengan seseorang yang telah menyelamatkan hidup mereka. Sebagai orang dari klan kekaisaran Nangong Longjian sebenarnya telah menekan 4 klan kekaisaran besar, dan secara paksa menuntut agar mereka berdamai dengan Chu Feng. Jika Chu Feng menolak untuk berdamai sekarang, dia benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu situasi. Jadi, dia harus memberikan wajah Nangong Longjian. Selain itu, jika Chu Feng benar-benar dapat berdamai dengan 4 klan kekaisaran besar, itu hanya akan ada ratusan manfaat tanpa kerugian. Pertama, Chu Feng masih memiliki tingkat kultivasi yang lemah, dan dia bukan tandingan bagi 4 klan kekaisaran besar sendirian. Selanjutnya, bahkan jika dia bisa muncul dalam kekuasaan, dia masih tidak akan menghilangkan 4 klan kekaisaran besar. Paling-paling, dia akan membunuh orang-orang yang mencoba membunuhnya saja. Chu Feng tidak lagi menjadi pemuda berdarah dingin seperti sebelumnya, dan dia jauh lebih dewasa sekarang. Dia tahu bahwa terlepas dari seberapa besar kebencian yang dibawanya, seseorang tetap tidak harus membunuh yang tidak bersalah. Meskipun 4 klan kekaisaran besar sangat keji, namun pasti ada orang-orang baik di antara mereka. Misalnya ada Nangong Ya, Nangong Baihe, dan juga Nangong Moli. Mereka semua adalah teman Chu Feng. Terlepas dari seberapa besar kebencian antara Chu Feng dan Nangong Imperial Clan mereka, Chu Feng tidak akan pergi dan membunuh mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng memiliki hati untuk memusnahkan klan teman-temannya sendiri, dan membuat mereka miskin seperti tunawisma? Hanya saja, Chu Feng tidak mempercayai 4 klan kekaisaran besar sepenuhnya. Itulah sebabnya, dia ingin Nangong Longjian memberinya jaminan. Mengenai hal itu, kamu bisa percaya. Jika mereka berani menarik kembali pada kata-kata mereka, terlepas dari klan mereka, aku akan memusnahkan mereka untuk kamu, kata Nangong Longjian. Mendengar kata-kata itu, semua kerumunan menghirup udara dingin. Sebagai seseorang dari 4 klan kekaisaran besar, Nangong Longjian sebenarnya mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak konvensional dan berbeda dari orang lain. Namun pada saat itu, selain orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, maka tidak ada orang lain yang merasa kalau perilaku Nangong Longjian tidak berbakti. Justru sebaliknya, mereka merasa bahwa dia adalah pria sejati, yang mampu membedakan yang benar dari yang salah. Selanjutnya setelah mendengar sebanyak ini, orang banyak bisa mengatakan bahwa 4 klan kekaisaran besar sebenarnya satu-satunya pihak yang salah. Adapun kejahatan keempat klan kekaisaran besar yang telah menyerang Chu Feng, lalu bagaimana mungkin mereka menuduh Chu Feng tidak tahu terima kasih, itu semua jelas-jelas palsu. Tapi jika aku akan dibunuh, aku takut bahwa, bahkan kamu sendiri tidak akan tahu kalau Imperial Clan lah yang membunuhku, kata Chu Feng. Jika kamu akan dibunuh, aku akan menyelidiki masalah ini. Jika itu benar-benar terkait dengan 4 klan kekaisaran besar, maka aku akan membuat 4 klan kekaisaran besar menemani kamu dalam kematian, kata Nangong Longjian. Karena senior sudah mengatakannya sedemikian rupa, maka Chu Feng bersedia untuk berdamai.
Hanya Saka, aku bertanya-tanya apa maksud dari klan Kekaisaran Simen itu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Simen Baiyuan. Klan Kekaisaran Simen, apakah kamu ingin hidup atau mati? Tanya Nangong Longjian. Setelah Nangong Longjian mengatakan kata-kata itu, ia mengarahkan pedang naga emas langitnya ke arah Simen Baiyuan. Mengaum, naga emas raksasa yang menyegel langit membiarkan naganya turun, dan menutupi semua orang dari klan Kekaisaran Simen. Semakin kuat, maka semakin banyak tekanan yang mereka rasakan. Banyak ahli tingkat kaisar bela diri yang tidak mampu melawan kekuatan naga itu, dan akhirnya mulai berlutut satu demi satu. Pada saat itu, dari kaisar bela diri Kekaisaran Simen Imperial, hanya Simen Baiyuan yang masih berdiri tegar. Hanya saja, meskipun dia nyaris tidak berdiri, tapi dia terus gemetaran tanpa henti. Faktanya, bukan karena Simen Baiyuan berhasil menahan kekuatan naga karena dia kuat. Tapi sebaliknya, Nangong Longjian merasa bahwa Simen Baiyuan adalah individu terkuat di klan Kekaisaran Simen, itulah sebabnya ia harus meninggalkan wajahnya. Jika tidak, Nangong Longjian yang ingin membuat Simen Baiyuan berlutut padanya, maka dia juga harus berlutut. Ini adalah kehendak langit. Hanya saja, sayang sekali untuk cucu aku, Fei Xue. Awalnya, ia memiliki prospek besar. Namun begitu saja, masa depannya telah hancur. Ucap Simen Baiyuan sambil menutup matanya. Dia menghadap ke langit dan mendesah panjang. Dua aliran air mata panas mengalir dari sudut matanya yang sudah tua. Dari kata-katanya, orang bisa mengatakan bahwa alasan mengapa klan Kekaisaran Simen bersikeras membunuh Chu Feng, dan alasan mengapa mereka membenci Chu Feng sebesar ini, itu sebenarnya adalah semua karena Chu Feng telah merusak reputasi Simen Fei Xue sebagai seorang jenius. Setelah menghela nafas itu, Simen Baiyuan melambaikan tangannya pada tetua agung klan Simen Kekaisaran Simen. Dan setelah itu, dia berkata, lupakan saja, rekonsiliasi saja. Jika kita ingin terus bertarung, itu pada akhirnya akan merugikan klan Kekaisaran Simen kita, ucap Baiyuan. Mendengar kata-kata itu, meskipun tetua agung klan Simen Imperial klan sangat tidak mau berdamai dengan Chu Feng, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun sementara eselon atas klan Kekaisaran Simen tidak mau berdamai, tapi jika dilihat dari ekspresi klan Kekaisaran Simen, itu dapat dilihat bahwa mereka sebenarnya ingin dapat berdamai dengan Chu Feng. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng sangatlah menakutkan, dan kecepatan pertumbuhannya menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Selama hari-hari ini ketika mereka telah membuat Chu Feng sebagai musuh, nama Chu Feng seperti mimpi buruk bagi mereka. Karena faktanya, banyak dari mereka memiliki mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi bahwa suatu hari nanti, Chu Feng akan datang dan membantai seluruh klan Simen Imperial mereka sendiri. Dan sekarang, selama mereka bisa berdamai dengan Chu Feng, mereka akan bisa membebaskan diri dari mimpi buruk itu. Sangat baik. Hari ini aku, Nangong Longjian, akan menjadi saksi untuk ini. Dendam dan keluhan antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar harus dihapuskan dengan satu pukulan. Mulai hari ini, kedua belah pihak akan menjadi teman. Jika ada pihak yang menentang perjanjian hari ini, maka aku, Nangong Longjian, akan menghilangkan seluruh klan mereka. Ucap Nangong Longjian sambil mengangkat pedangnya dan berteriak dengan keras. Kata-katanya itu seperti guntur. Selain itu, tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Alasan untuk itu adalah, karena Nangong Longjian pasti seseorang yang akan melakukan apa yang dikatakannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.